Selamat pagi. Hari ini kita akan ya sedikit bahas tentang well recommendation optimization gitu ya, tapi masuk ke bagian artificial lift gitu ya gitu. Jadi kemarin sempat sudah kita bahas tentang beberapa hal gitu ya. Gitu. Kalau misalnya indikasinya itu bisa dioptimasi gitu ya, setelah di screening, ada beberapa indikasi yang bisa dilakukan optimasi gitu ya. Nah, salah satunya gitu ya, jika memang sumur tersebut kondisinya belum optimum dari sisi pengangkatan buatannya gitu ya. Kalau kemarin kan kita lihat bahwa ada nggak optimumnya itu karena kondisi di sumurannya, misalnya ada water coning kah atau water breakthrough kah gitu, atau gas coning gitu ya gitu. Nah itu mau nggak mau perforasinya dirubah gitu ya, atau tergantung kondisinya, apakah dia posisinya memang awal satu layer itu dibuka semua gitu ya, atau memang dia hanya segmennya kecil kemudian dipindah aja perpunya, dinaikkan atau diturunkan gitu ya gitu. Nah, kali ini jika dilihat bahwa sebenarnya problem itu nggak ada gitu ya, problem itu nggak ada, atau misalnya digabung juga dengan problem itu ada gitu ya, maksudnya yang coning dan water coning sama gas coning tadi, atau misalnya eh, masalah lain gitu ya, bisa distimulasi dan sebagainya. Lah, ujungnya untuk meningkatkan ketika productivity index-nya atau IPR-nya dia masih tinggi, ya kita naikkannya dengan menggunakan artificial lift gitu. Nah, di sini nanti kita akan bahas beberapa artificial lift yang bisa digunakan gitu ya, gitu. Nah, sebenarnya artificial lift ini tipenya juga bisa kita evaluasi itu gitu. Karena production optimization ini juga bisa terjadi hambatannya itu di surface facility gitu. Lah, satu lapangan yang semakin beragam artificial lift-nya biasanya juga akan ada problem tuh ketika di jaringannya itu gitu ya gitu. Nah, oleh karena itu semakin seragam gitu ya gitu. Semakin seragam itu sebenarnya semakin baik gitu. Tapi juga lihat dulu kondisinya gitu. Even pun nggak bisa seragam ya paling nggak per clustering. Per clustering itu gimana? Kalau misalnya saya punya lapangan gitu ya. Lah, ini misalnya low pressure-nya di daerah sini gitu ya gitu. Ini low pressure gitu ya gitu. Nah, ini gitu ya, ini low pressure nih gitu ya gitu. Nah, terus kemudian di sini ada dibagi 3 region gitu ya, low, medium, high gitu ya gitu. Nah, ini misalnya yang warna biru ini misalnya medium pressure gitu ya gitu. Ini kok warna kuning lagi. Yang warna biru ini misalnya medium gitu ya gitu. Nah, kemudian yang merah ini high misalnya gitu. Nah, kalau dilihat dari seperti ini gitu ya, tergantung posisinya nanti dimanapun ininya gitu ya, stasiun pengumpul atau service facility-nya gitu ya. Bisa saja artificial lift itu dilihat dikelompokkan misalnya mau beda-beda gitu, bergantung dari profile pressure-nya itu gitu. Atau misalnya ini yang kuning low, medium, high gitu ya, penempatan posisi surface facility atau pengolahan itu juga sebaiknya di area yang dia pressure-nya low gitu. Loh, Mas, tapi kan itu nggak ngerti tuh pada waktu awal misalnya dia kita masih awal produksi gitu ya gitu. Sebenarnya bisa dilihat dari apa? Misalnya strukturnya seperti ini gitu ya gitu. Strukturnya seperti ini ya. Nah, itu dari samping gitu ya. Kemudian kontaknya kita tahu lah gitu. Kontaknya misalnya seperti ini. Nah, seperti ini gitu ya gitu. Otomatis kalau kayak gini tipikalnya gitu ya. Atau misalnya seperti ini nih biar kelihatan seperti yang ini ya, seperti yang di kiri ini low, medium, high gitu ya. Misalnya seperti ini nih. Wah, terus di sini ada volt gitu ya gitu. Nah, kontaknya di sini misalnya gitu. Merah ini juga gitu. Nah, kayak gini ya gitu. Nah, reservoirnya kayak gini nih gitu. Nah, reservoirnya kayak gini.
Nah, misalnya gitu. Lah, otomatis ini gitu ya. Ini kan kalau tapi kebalikan dari ini ya. Oh ya, sorry. Saya salah ini gitu. Berarti gini nih. Kan ini gini. Low, medium, high. Oke, berarti gini. Reservoirnya gini ya gitu. Terus dia merah kontak di sini. Gitu. Lah, kalau ini tuh hampir sama dengan yang ini nih gitu. Jadi ini low, medium, high, berarti di sini yang kuning itu yang ini. Highlight. Yang kuning ini mungkin yang di sini nih gitu. Ya, ini di sini low, birunya medium mungkin di sini. Nah, ini yang merah tuh mungkin di sini. Nah, ini kan sebenarnya sudah kedetek nih gitu ya gitu. Kalau dari bentuk reservoirnya gitu ya, nah ini udah kelihatan nih gitu ya gitu. Kenapa kalau di situ kok bisa kelihatan ya? Karena kalau misalnya dia ini agak dangkal kan pressernya secara gradien kan agak lebih rendah dibandingkan yang lebih dalam atau lebih dalam lagi gitu ya gitu. Tapi yang jadi masalah kalau seperti ini, walaupun dia pressernya rendah, di sini pressernya rendah, tapi sebenarnya dia jauh dari kontak tuh gitu. Begitu juga yang di sini nih. Kalau yang di kanan ini, yang low itu kan yang ini nih gitu ya gitu. Yang low kan di ini nih gitu ya, low. Nah, medium nanti mungkin di kanan kiri nih mungkin. Medium kanan kiri sama di high mungkin kanan kiri. Nah, ini mungkin mediumnya kanan kiri nih. High-nya mungkin yang samping-samping. Kalau yang seperti ini gitu. Nah, untuk yang high gitu ya, yang high dan dia bisa saja penempatan nanti artificial lift-nya di daerah yang low. Kalau misalnya ini ya artificial lift-nya, sorry Pak, artificial, stasiun pengolahannya posisinya itu di daerah yang low pressure di sini misalnya gitu, atau di sini gitu. Karena apa? Kalau misalnya dia masih high, berarti kan dia masih bisa ada energi untuk menggabungkan atau travel gitu ya dari yang posisi sumur yang di sini ke sini gitu. Begitu juga dengan typical artificial lift-nya gitu ya. Typical artificial lift-nya bisa kita clustering gitu ya, supaya apa ketika di jaringannya nanti juga tidak terlalu masalah gitu ya gitu. Kalau misalnya yang serumpun pressernya gitu ya, atau hampir mirip-mirip ya, typical artificial-nya kalau bisa ya lebih mirip gitu ya gitu. Misalnya satu area gitu ya, misalnya di sini gitu, di biru ini gitu ya. Kalau misalnya malam bergabung berbagai macam dari artificial lift-nya gitu ya, misalnya ada di tengah ini misalnya di biru ini ada gas lift, ESP, sucker root gitu ya gitu. Nah, ini yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah tipikal dari pressernya itu berbeda gitu. Kalau submersible pump itu bisa digenjot berapapun tuh gitu. Dia nanti bisa kita setting pressernya butuh berapa di atas gitu. Dan biasanya high pressure. Sedangkan untuk gas lift dan sucker root pump gitu ya, itu biasanya dia kalau apa terutama gas lift lah. Gas lift ini dia hanya mengandalkan energi tetap dari reservoir gitu loh. Jadi kalau dianya drop, dia akan drop gitu ya gitu. Lah, sucker root pump ini sebenarnya bisa disetting gitu ya. Nanti mungkin kita bahas detail gitu. Tapi masalahnya karena dia bentuknya pompa gitu ya, timba seperti timba gitu ya. Karena rootnya ditarik gitu ya. Lah ini mengakibatkan dia terbatas pada laju alir. Karena kalau semakin tinggi dia barrelnya itu nanti harusnya semakin laju alir semakin tinggi, barrelnya harus semakin besar gitu ya gitu. Dan itu berat karena dia ngangkatnya pakai root gitu ya. Nah, nanti kita diskusikan di sini seperti apa. Paling tidak nanti adik-adik bisa tahu nih ternyata pengaruhnya itu artificial itu juga sangat 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 besar di apa di produksi untuk satu lapangan. Jadi salah memberi artificial lift juga akan berakibat bermasalah nantinya gitu. Nanti dibicarakan di screening lah gitu. Nanti kita bicarakan detail di screening. Baik, jadi nanti pokok bahasannya hari ini seperti ini gitu ya. Nanti kita bahas detail satu persatu gitu ya. Kalau hitungan nanti bisa kalian lihat di buku lah gitu. Paling enggak ini konsepnya seperti apa supaya paham. Kemarin ini saya ini juga lagi gitu ya, ulang lagi. Jadi yang kalau flow-nya sudah seperti ini lah, kita tuh sebenarnya
di sini gabungan dua nih antara yang well diagnostic sama well recommendation optimization gitu ya. Well diagnostic kita tahu ada problemnya apa, kemudian kita berikan rekomendasi dan optimisasi. Jadi dioptimisasi dulu baru rekomendasinya apa. Nah, dari evaluasi ini nanti salah satunya ya ke artificial lift-nya lebih optimumkan lagi jika memang tidak ada masalah di hal lainnya gitu ya. Oke. Kita lanjut ke well recommendation dan optimization ya gitu. Nah, kemarin sudah kita bahas gitu ya sebelumnya bahwa apa yang ada di produksi ini semua berkaitan dengan nodal analisis gitu ya gitu. Ya mau nggak mau karena memang nodal ini adalah tool yang digunakan untuk mengevaluasi di produksi baik itu subsurface maupun surface gitu ya gitu. Nah, node ini sebenarnya kalau misalnya kalian lihat nanti kalau di jaringan gitu ya itu kalau kalian zaman SMA lah kalau ingat gitu ya gitu. Ini sebenarnya kan hampir sama kayak hukum Kirchhoff tuh gitu ya gitu. Kalau pas di jaringan nanti ada pembagian pressure, pembagian laju alir gitu. Itu hampir sama dengan di hukum Kirchhoff zaman kita SMA. Kalau kita fisika ya dulu ya gitu ya. Nah, intinya sebenarnya satu sistem yang ada di sini gitu ya, dievaluasi dimanapun titiknya gitu ya. Jadi yang menuju ke titik tersebut, misalnya saya ini kan di bottom hole gitu ya, ya di titik ini disebut dengan node gitu ya gitu, atau titik nodal istilahnya gitu. Nah, aliran yang menuju node tersebut disebut dengan inflow gitu ya gitu, sedangkan yang keluar itu outflow lah gitu ya gitu. Nah ini tergantung, ini ada di sini inflow to node-nya seperti ini gitu ya, tergantung titiknya mau di mana. Kalau misalnya di bottom hole ya berarti hanya inflow performance saja gitu ya. Tapi kalau misalnya di wellhead atau di separator gitu ya, itu akan lebih banyak. Begitu juga dengan outflow nih. Nah dengan nodal ini kemudian nanti di evaluasi gitu ya. Memang kalau sebelumnya kan kita evaluasi ukuran diameter tubing optimum gitu ya. Dan nanti bisa saja digunakan untuk mengevaluasi artificial lift kita. Nah ini memang awal tuh ya, awal tuh Gilbert gitu ya 1954, kemudian Nin gitu ya 64, kemudian Brown gitu ya. Nah sebenarnya setelah Brown ini di bagian Brown di bukunya itu ada subchapter mengenai nodal gitu ya. Itu siapa namanya Delbecq nah gitu ya gitu. Kok Delbecq sih? Siapa yang optimasi itu? Yang bukunya itu Delbecq ya? Produk apa? Iya Mas, Delbecq. Betul ya, Delbecq ya. Kok Delbecq sih? Apa ya? Boyongo Mas. Bukan. Iya benar ini di bawah sudah ada nih. Iya Mas, di bawah Mas. Delbecq kalau Buyun-Gu itu baru artinya 2000-an ke sini. Kalau yang ini sudah ya aku ingatnya soalnya ini saya ini kan sebagai Haji Delbecq gitu. Haji Beck. Oke, dari di bagian broad ini kemudian hanya satu chapter kemudian dijadikan buku gitu ya, Production Optimization Using Nodal. Lah kalau Buyun-Gu itu yang baru-baru tuh 2000-an ke atas gitu ya gitu. Oke, nanti bisa sebenarnya sudah diproduksi lanjut sudah banyak gitu ya. Kemarin juga sudah saya singgung. Sekarang kita overview saja ke artificial lift yang akan kita gunakan. Nah ini kalau dilihat sebenarnya memang setiap artificial lift itu ini artificial lift ada banyak tipenya gitu ya gitu. Tergantung dari kondisinya dan kebutuhannya gitu ya gitu. Lah nanti ada road pump gitu ya gitu. Hydraulic pump gitu. Terus ada ini ESP, electric submersible pump, gas lift, plunger lift gitu ya. PCP gitu ya gitu. Memang setiap pompa ya, gitu ya itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu lah gitu ya. Ini ada road pump, ada hydraulic pump, ada submersible gitu ya gitu. Nah, kenapa kita butuh ya jelas lah gitu ya gitu. Kalau misalnya sudah tidak kuat pressure dari reservoirnya di sini gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus menggunakan pengangkatan buatan. Ya pengangkatan buatan ini sebenarnya
untuk membantu gitu ya, membantu mengambil dari minyak yang ada. Kok nggak pakai timba Mas gitu? Ya bisa saja pakai timba kayak di sumur gitu ya gitu. Hanya masalahnya kalau terlalu dalam ya berat. Kalau misalnya adik-adik pernah kecepu gitu ya, pernah kecepu dia memang ditimba gitu ya, ditimba. Tapi timbanya menggunakan planjernya root pump ini gitu ya, tapi ditaruh sampai ke bawah gitu. Jadi dia nariknya pakai motor gitu ya. Kalau yang tradisional ya dia memang ditarik 2 atau 3 orang gitu, jauh gitu narik. Tapi sumurnya ya nggak terlalu dalam tuh gitu. Paling sumurnya ya 300 meter gitu, 300-200 meter lah gitu. Nah itu kabelnya ditarik gitu, oleh 3 orang, 4 orang. Itu yang dulu. Sekarang tapi kebanyakan sudah menggunakan, kalau nggak mobil bekas ya menggunakan motor bekas. Jadi bannya itu kabelnya itu dililit ke bannya gitu. Jadi peleknya itu nggak ada, dihilangin karetnya, kemudian dia di tali besinya gitu ya, itu diikatkan di peleknya. Jadi digulung di peleknya gitu. Nah itu kalau yang tradisional gitu ya. Nah, tapi yang macam-macam ini sebenarnya ya ada yang berbagai macam tipe ini ya, karena kadang ada ditemuin berbagai macam masalah tuh. Berupa satu dan lainnya saya melengkapi tuh gitu. Oke. Nah, ini tadi sudah ada ini ya. Jadi kalau memang butuh dinaikkan ya memang pakai artificial lift. Nah, kalau di gas gimana Mas ya? Kalau di gas karena gas itu butuhnya hanya perbedaan pressure ya nggak pakai artificial lift, biasanya hanya pakai kompresor saja di atas gitu ya gitu. Nah, konsepnya untuk artificial lift gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pressure-nya sudah turun ya ada 2 hal tuh gitu ya, 2 hal sebenarnya yang digunakan atau prinsip di artificial lift. Yang pertama itu adalah meringankan hidrostatik fluida yang ada di kolom cairan. Yang kedua itu adalah menambah tenaga sejumlah delta P. Nah, mengurangi densitas fluida atau hidrostatik tersebut dengan cara apa? Menambahkan gas. Jadi kan kita kalau misalnya hidrostatik kan rho GH gitu ya gitu. Lah densitas liquidnya yang ada di situ gitu ya, itu kita kurangin tuh dengan apa? Dengan menambahkan gas gitu ya. Oleh karena itu kalau kita tahu densitasnya supaya lebih kecil, maka gasnya itu harus tercampur dengan baik. Sehingga apa? Gas yang kita injekkan ke dalam pipa atau ke dalam cubing itu harus diameternya kecil gitu ya. Sehingga bubble-nya itu gitu ya, bubble atau gelembung gasnya itu dia size-nya kecil. Nah, kalau size-nya besar nanti dia tidak gas itu atau udara itu kalau apa bentuknya besar ya dia sebenarnya walaupun kecil-kecil pun kalau ketemu sama temennya itu dia tendensinya adalah mudah meninggalkan cairannya gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya saya gambarkan gini ya. Jadi misalnya seperti ini gitu ya gitu. Ini ada injeknya masuk gitu ya. Lah, gas yang berbentuk bubble ini gitu ya. Ini akan meringankan densitas dari cairan yang ada di situ gitu. Tapi kalau size-nya besar-besar gitu ya. Dia tuh tendensi untuk bergerak sendiri tuh lebih cepat tuh gitu. Jadi karena alirannya itu kan dia gas itu kan lebih mudah mengalir dibandingkan cairan ya gitu. Jadi kalau size-nya terlalu besar gelembungnya gitu ya. Ya ini otomatis nanti cairannya malah tertinggal karena gasnya lebih dulu. Oleh karena itu size dari injektor di sini gitu ya, valve di sini operating valve-nya ini harus ukurannya kecil gitu ya gitu supaya di sini gasnya bisa tercampur dengan baik. Tetapi nanti beda juga kalau misalnya nanti bentuknya ada yang di gas lift itu kan ada yang continuous sama intermittent. Ya nanti kita bahas lah seperti apa. Nah itu kalau mengurangi densitas gitu ya. Nah satu lagi kalau misalnya dia menambah delta pressure gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya pressure gitu ya, ini pressure versus depth, ini pressure versus depth gitu ya gitu. Nah ini sudah nggak bisa ke atas gitu ya. Di sini pressure-nya sudah 14 gitu ya, atau malah 0 gitu. Nah kita misalnya setting pompa di titik tertentu gitu, misalnya di sini gitu. Nah ini ditambah sejumlah delta P pompa di sini. Nah dia akan naik seperti ini. Ah gitu. Jadi yang awalnya minimal misalnya di atas tuh well head-nya 100 psi gitu.
Lah kalau kondisi yang ini kan nggak bisa, kalau kondisi yang sekarang itu bisa. Lah ini menambah delta P sebesar delta P pompa yang ada gitu. Gitu. Oke. Nah, tipe-tipe dari artificial lift yang ada gitu ya. Tadi saya singgung semua itu ada keistimewaan masing-masing lah gitu ya gitu. Nah, ini kalau dilihat kondisinya seperti ini gitu ya. Ini sebenarnya bisa digunakan sebagai screening artificial lift tuh gitu. Dilihat dulu apa nih gitu ya gitu. Fluida saya seperti apa gitu. Apakah di lapangan saya seperti apa? Apakah dia ada scale-nya, sand-nya gitu ya gitu. Parafinnya tergantung fluidanya ya gitu ya. H2S-nya tinggi gitu ya. GUR-nya seperti apa? Lah kondisi sumurnya nih gitu. Kondisi sumurnya seperti apa? Apakah dia ada inclinasi atau tegak lurus gitu. Otomatis kalau road pump karena dia seperti timba gitu ya, dia harus vertikal tuh, nggak bisa miring gitu ya, direksional gitu ya. Karena apa? Kan pompanya akan barrelnya di bawah pasti akan gesek-gesek kalau misalnya dia ada deviasi. Jadi dia memang hanya bisa pada kondisi sumur yang benar-benar tegak lurus. Jadi misalnya seperti ini. Nah, seperti ini gitu ya, gitu. Nah, untuk road pump gitu ya, karena dia hanya bisa tegak lurus, berarti dia hanya bisa di sini, gitu. Untuk ESP gitu, bisa nggak Mas? Bisa itu gitu. Di sekarang yang delineasi juga bisa tuh gitu, atau yang horizontal juga bisa. Tapi batasannya adalah dia inclination rate-nya itu nggak boleh lebih dari 3 derajat per 100 feet karena kan dia ini kan kaku gitu ya gitu. Jadi kalau mau sekondisi apapun malah di direksional juga bisa gitu. Tapi dia harus ngeliat tuh apakah ini sampai dengan rate inclinasinya 3 derajat per 100 feet enggak gitu. Kalau masih landai, oke gitu. PCP gimana? PCP juga dia itu bentuknya ulir gitu ya gitu. Bentuknya ulir. Nah, bentuknya ulir itu juga kalau direksional mungkin masih bisa, nggak ada sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya dia terlalu rebah itu nggak bisa gitu ya gitu. Lah, untuk gas lift sebenarnya dimanapun lah gitu, karena dia nggak ada mechanical lah gitu ya gitu. Hydraulic pump, PCP itu ada mechanical-nya gitu ya gitu. ESP ada mechanical-nya, tapi masalahnya nggak langsung ke atas tuh gitu. Kalau yang hydraulic pump sama PCP kan memang 3 pertama ini kan memang ada mekanik yang terhubung langsung ke atas. Sedangkan ESP kan hanya alat di bawah. Asal alatnya masih bisa diturunkan dan bisa bekerja pada kondisi rebahan pun gitu ya. Kalau dulu ESP nggak bisa tuh horizontal, dia bisanya hanya yang ada sudutnya lah, nggak kurang dari nggak lebih dari 60. Sekarang di horizontal bell juga bisa. Nah, kalau gas lift ini memang paling bagus mau di kayak gimana pun gitu. Tapi ya dia ada keterbatasan juga apa gitu. Ya ini kalau misalnya ada parafin gitu ya, dia agak bermasalah gitu karena valve-nya biasanya nanti lama-lama kesumbat gitu. Oke, lah selain itu juga dia ada berbagai batasan nih gitu, temperatur dan sebagainya gitu ya. Setelah itu juga kondisinya ada apa aja gitu, gas handling dan sebagainya itu juga bisa mengakibatkan problem tuh di beberapa tipe artificial lift gitu. Jadi kalau dia di sini sebenarnya tadi itu screening gitu ya, sebelum kita milih di lapangan kita itu seperti apa, kita lihat dulu kondisi sumuran, fluida dan sebagainya itu seperti apa. Baru nanti kita terapkan yang tadi kalau misalnya mau di clustering ya bisa saja. Oke, kita bahas pelan-pelan gitu ya tentang gas lift gitu ya. Nah, di sini gas lift ini gitu ya, tipikalnya seperti ini nih, ada yang namanya gas yang diinjek ya gitu. Nah, ada 2 tipe. 2 tipenya apa? Gasnya itu gas injeksinya itu melalui anulus atau gas injeksinya itu melalui tubing produksi, sedangkan produksinya melalui anulus. Ya gitu. Jadi kalau yang sekarang gambar sekarang ini adalah gas injeksinya melalui anulus nih antara casing sama tubing gitu ya gitu. Jadi diinjek kemudian masuk gitu ya gitu. Tapi ada juga yang tipenya melalui tubing gasnya, produksi minyaknya itu melalui anulus gitu. Ada yang seperti itu. Nah,
Di sini gitu ya, ada yang namanya unloading valve gitu ya, kemudian operating valve. Nanti di dalam slide berikutnya nanti saya akan jelaskan lebih detail gitu ya. Jadi di sini kerjanya ya meringankan gitu ya, atau memindahkan fluida dengan cara piston lag gitu ya gitu. Nah, itu kalau tipenya ada yang continuous sama intermittent. Nanti kita bahas di belakang. Ini suitable buat yang productivity-nya tinggi gitu ya. Bottom hole pressure-nya tinggi gitu ya gitu. Nanti kalau misalnya yang low PI ini nanti biasanya menggunakannya adalah intermittent gitu ya gitu, bukan continuous gitu. Kalau continuous dia harus yang high PI. Biasanya kalau nggak salah 0,5 STB per D per PSI kalau nggak salah PI-nya gitu. Nah ini seperti ini gitu ya. Jadi prosesnya gitu ya. Ketika awal atau yang di satunya ya, sebentar saya jelaskan lebih. Oh nggak apa di situ aja. Oh ini ada. Ya sudah. Prosesnya sebenarnya gas yang diinjeksikan itu ada tekanan gitu ya. Tergantung tadi seperti sistem yang saya bilang bahwa apakah injeksinya di anulus atau injeksinya di cubing. Jika yang di cubing gitu ya, itu berarti yang di wellhead-nya ini jadi tekanan operasinya gitu. Kalau yang di sini berarti yang di casing ini tekanan operasinya karena injeksinya lewat sini gitu ya gitu. Nah, nanti ada namanya unloading valve gitu ya. Jumlah unloading valve ini tergantung dari kemampuan kompresornya gitu. Kalau kompresor tapi minimal gitu ya, minimal ada dua konsiderasi itu gitu ya gitu. Yang pertama kita harus tahu dulu tekanan yang mau digunakan berapa gitu ya. Kemudian kita lihat tuh gitu ya. Apakah titik mana nih gitu ya gitu dari sumur tersebut yang akan kita pasangin valve operasi gitu. Nah, misalnya kalau di sini gitu ya, bisa saja yang di bawah atau biasanya additional nih kalau misalnya fluidanya lebih nanti dia turun lagi ke bawah fluidanya lah tekanannya kita bisa tambahkan gitu ya supaya dia masuk ke bawah dan injeksinya masih bisa berlangsung. Nah, misalnya ada di sini gitu ya. Ini operasinya kan di sini. Nanti ketika di slide satunya akan lebih kelihatan. Nah, kita harus tahu tekanan alir dari sumur ini gitu ya menuju tekanan poin injeksi di sini gitu ya. Itu berapa gitu. Nah, kemudian ditambahkan misalnya di sini titik ini 1000 gitu ya gitu, 1000. Nah, 1000 tadi kemudian ditambahkan dengan delta P yang ada di dome-nya di sini gitu. Misalnya 1000 dome itu kisarannya antara 50 sampai 150 lah tergantung alatnya seperti apa. Spesifikasi alat seperti apa lah itu yang digunakan gitu. Misalnya kita anggap aja 100 lah gitu. Kalau 1000 berarti titik di valve ini 1000 berarti nanti di sini tambah 100 ya 1100. Nah, tekanan injeksi sampai di sini itu 1100 mampu tidak kompresornya. Nah, kalau tidak mampu nanti dihitung kembali. Nah, nanti perhitungannya ada diagramnya atau gambarannya tentang pressure ini akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, prosesnya seperti ini sebenarnya gitu ya. Prosesnya seperti ini. Awal gitu ya, ini adalah posisi di mana dia semua masih keisi cairan nih gitu ya gitu posisi A ini. Nah, valve-valve yang ada ini gitu ya. Kenapa kok disebut unloading? Karena pemanfaatnya itu saya perbesar ya. Karena pemanfaatannya itu sebenarnya untuk menguras fluida yang ada di bawah ini gitu ya, yang di dalam ini gitu. Dan besarnya ini berapa? Besarnya juga tergantung dari kemampuan kompresornya gitu. Kalau misalnya di sini gitu ya, kita kurasnya satu-satu gitu. Nah, ini delta P-nya berapa, delta P-nya berapa gitu. Kalau pertanyaannya, Mas, saya nggak usah pakai unloading tuh, Mas, gitu. Saya mau langsung pakai ke bawah tuh gitu. Ke bawah di mana? Misalnya di sini ya, ini ya. Injeksinya di sini gitu. Saya mau langsung nggak usah pakai unloading nih. Ini kan unloadingnya ada 1, 2, 3, 4 gitu. Saya mau langsung ke operating valve lah gitu di bawah nih gitu. Boleh nggak, Mas? Boleh aja.
Tapi yang jadi masalah ketika ini terjadi fluida gitu ya, berarti tekanannya itu harus sangat tinggi tuh. Sehingga bisa sampai menekan fluida yang ada di sini masuk ke sini gitu. Nah, kalau misalnya unloading ini berarti kan saya hanya nekan gitu ya. Pompa saya atau kompresor saya hanya nekan melawan tekanan sebesar ini misalnya fluidanya sampai di atas ya. Kan hidrostatik yang saya lawan hanya segini. Jadi ketika ini udah masuk, ini keangkat, ini kan jadi ringan ya gitu. Nah, sekarang saya hanya ngelawan dari sini nih, segini gitu. Nah, ini tekanannya yang dibutuhkan hanya delta P-nya hanya segini bedanya gitu. Masuk lagi gitu. Sini lagi ini sudah ringan, sudah naik ke atas, masuk lagi ke ini. Masuk lagi ke ini gitu. Jadi delta pressure hidrostatiknya yang dilawan gitu ya, itu hanya kecil. Bayangkan kalau misalnya segini nih gitu. Jadi harus dari atas ke bawah langsung. Tekanan kompresornya harus sangat tinggi. Sedangkan nanti yang dipakai operatingnya gitu ya, itu enggak begitu besar. Paling hanya tekanan yang dia ada di sini gitu ya. Jadi yang dipakai itu operatingnya tekanan yang ada di sini berapa dari bawah gitu ya. Kemudian ditambah dengan delta P dum dari valve gitu. Tadi misalnya 1000, dumnya 100 ya 1100. Sedangkan saya kalau nggak pakai unloading valve ini bisa gede banget nih gitu. Tekanan untuk neken fluida yang ada di sini supaya sampai ke bawah. Nah, kalau misalnya saya hanya butuh 1100, lah sebenarnya posisi dari valve-valve ini itu saya clearkan dulu. Posisi dari valve-valve-nya ini itu sesuai kemampuan dari kompresor tadi. Yang saya butuhkan operasinya 1100 tuh. Ya sudah, saya ada kompresor 1200. Ya sudah, jaraknya antar valve ini sebenarnya ya sekitar 1200 delta PSI-nya gitu. Lah gunanya sebenarnya itu gitu. Boleh nggak pakai unloading valve? Boleh saja, tapi misalnya tekanannya di sini 2000 gitu ya. Padahal saya pakai 1100, berarti kompresor saya harus kapasitasnya berapa? 2000. Dan itu cost gitu. Nah, karena itu ada yang namanya unloading valve supaya saya tidak perlu menginjak sampai ke bawah. Nah, diagramnya seperti ini. Jadi awalnya 1 1 1 1 sampai ke operating seperti ini gitu. Nah, ini tadi gitu ya. Ketika di sini dia misalnya 1000 gitu ya. Terus ditambahin ini delta P valve atau dum. Jadinya dia injeksinya harus tekanannya 1100. Jadi kalau di sini tadi 1000, dumnya 100 ya tekanannya 1100. Berarti point of balance-nya ada di sini. Beda 100 PSI ke atasnya. Tapi injeksi yang akan di sini berarti langsung otomatis dia akan bisa masuk. Karena kan tekanannya kan hampir sama nih gitu ya, gitu kalau gas ya gitu. Itu. Itu prinsipnya gas lift gitu ya gitu. Lah, oh ya, ada pertanyaan? Kalau terlalu cepat saya tolong diingetin ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Mas. Oke. Belum, Mas. Siap ya, semoga paham lah. Yang penting prinsipnya lah. Kalau soal hitungannya sih kalian baca juga bisa. Oke, nah di gas lift ini ada dua tipe gitu ya gitu. Tadi yang saya bilang gitu ya. Kalau dia ada yang continuous, ada yang intermittent gitu ya gitu. Dua ini perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari kecepatan kemampuan reservoirnya atau formasinya untuk mengisi kolom cairan gitu ya gitu. Jadi kalau saya ini kan ke sebelumnya ya. Ini misalnya ada ini ya gitu. Ada fluida di sini gitu ya. Otomatis kan dia fill up di wellbore gitu. Lah kalau misalnya mengisinya itu sangat lambat gitu ya. Indikasinya apa? Indikasinya PI-nya kurang dari 0,5 PSI per STB per feet gitu ya. Kebalik aku ya gitu. STB per D per PSI gitu ya gitu. Lah ini berarti low influx gitu ya gitu. Kalau low influx ya ini nggak bisa stabil. Lah berarti harus apa? Harus nunggu dulu. Nunggu supaya fill up. Lah nunggunya itu waktu tunggu itu disebutnya dia intermittent. Jadi dia nggak continuous, injeksinya ada delay-nya gitu ya. Namanya intermittent kan berjarak waktu gitu ya gitu. Nah itu
ada delay-nya gitu. Tetapi dari kedua ini sebenarnya gitu, yang berbeda adalah sebenarnya tipe pengangkatannya gitu. Tipe pengangkatannya. Kalau tadi gas lift itu gitu ya gitu. Itu kan dia sama-sama dimasukin gitu ya. Gas lift tadi kalau masuk memang sengaja dibikin seperti bubble karena apa? Dia maunya adalah memperingan hidrostatik dari fluida yang ada di situ gitu ya gitu. P hidrostatiknya gitu ya. Diperingan. Sedangkan kalau yang intermittent dia bentuknya seperti piston like displacement. Jadi dia memang gasnya gede gitu ya gitu. Gasnya disemprotkan banyak supaya dia itu mendorong fluida yang ada di sini seperti piston. Nah, ini prinsipnya dari keduanya perbedaannya di situ sebenarnya gitu ya. Kalau yang continuous itu berupa apa? Berupa bubble, sedangkan kalau misalnya intermittent itu berupa slug gitu ya gitu. Slug. Jadi gasnya besar dia mengalir ke atas gitu. Lah masing-masing memang ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Lah ini gitu ya. Ya memang kalau misalnya apa dilihat gitu ya gitu. Kenapa sih Mas kok tetap pakai intermittent gitu ya gitu. Ya bisa nggak pakai artificial yang lain? Ya bisa aja gitu. Karena krusialnya sebenarnya kalau yang intermittent itu adalah waktu tunggunya itu berapa gitu ya. Kalau waktu tunggu itu salah kita ngitungnya ya bisa saja hanya gas saja yang keluar karena liquidnya belum masuk sudah diinjek gitu ya gitu. Atau liquidnya belum sampai ke level valve-nya kita sudah injek. Akibatnya kurang efisien gitu. Oke. Ini gitu ya gitu. Konsiderasinya gitu ya gitu. Tapi saya selama ini kok belum pernah nih mungkin saya yang kurang jalan-jalan ya. Saya di lapangan ketemunya yang continuous saja gitu. Kalau intermittent kok jarang gitu. Ya mungkin kurang diminati mungkin ya. Gitu. Nah, selain dari sistemnya juga ada tipikal injeksinya. Ini biasanya, tapi ingat ya, kalau yang ini hanya buat yang continuous gitu ya gitu. Bukan buat yang intermittent gitu ya gitu. Nah, kalau misalnya gasnya itu terbatas gitu ya, ada dua skenario gitu ya. Satu gasnya terbatas, dua nggak terbatas gitu. Kalau nggak terbatas ya sudah tuh gitu. Kita bisa gunakan sesuai dengan ini kan ada ya optimum gas lift performance curve kan gitu ya gitu. Nah, tetapi gitu ya, kalau misalnya menggunakan kalau ini akan ada masalah gitu ya. Limited sama limited ini akan ada masalah kalau misalnya sumurnya banyak tuh gitu. Oleh karena itu ketika dia yang limited gitu ya gitu. Gasnya terbatas lah. Saya harus mengalokasikan gitu ya. Mana yang paling banyak supaya apa liquidnya dapatnya paling besar tuh gitu ya gitu. Karena kan nggak mungkin saya set semuanya sama gitu ya. Padahal ada sumur yang AOF-nya misalnya kecil, water cut-nya juga rendah gitu ya gitu. AOF-nya kecil, water cut-nya tinggi itu sebenarnya kalau dari di sisi ranking harusnya nggak masuk tuh gitu. Lah limited amount gas lift ini evaluasinya bisa berbagai macam gitu ya. Ada yang paling kuno yang menggunakan namanya equal slope gitu ya gitu. Tapi plotnya gitu ya, biasanya di bawah sini plotnya gas injeksi versus liquid rate gitu ya. Tapi kalau mau melihat pengaruh water cut-nya gitu ya, di sini bukan versus liquid rate, tapi di sini versus oil rate. Gitu. Jadi benar-benar oil yang kita dapatkan itu yang maksimal atau yang optimum. Karena kalau gas injeksi versus liquid rate bisa saja satu sumur liquidnya tinggi tapi water cut-nya tinggi itu. Jadi dia dapat bagian gasnya gede padahal sebenarnya hanya ngangkat liquidnya aja atau ngangkat airnya aja gitu. Ternyata water cut-nya 99% gitu. Mending saya pindahkan gas tadi ke sumur yang kemampuannya sebenarnya nggak besar gitu ya gitu.
Misalnya perbandingannya ada yang 1000 barrel, water cut-nya 99, sedangkan satunya hanya 500 barrel tapi water cut-nya hanya 10%. Nah, kalau dievaluasi berdasarkan liquidnya, pasti yang sumur tadi yang liquidnya besar akan kebagian besar tuh gitu. Padahal yang diangkat sebenarnya sebagian besar apa air gitu ya gitu. Nah, ini yang paling simpel menggunakan equal slope gitu. Tapi sekarang udah banyak ada yang menggunakan metode optimasi matematikal yang lebih cepat gitu ya gitu. Tapi yang paling sederhana adalah equal slope. Nah, caranya ya tinggal kita kalau dari nodal, evaluasinya kan nodal gitu ya. Ya kita variasikan gitu ya gitu. Untuk saya kembali ke sini deh gitu ya. Untuk yang mana tadi ya? Nah, itu yang di sini gitu ya. Lah, kalau inflow-nya sama, titik nodalnya bisa kita set di bagian gas lift-nya gitu ya gitu. Jadi IPR kemudian dikurangin dengan delta P. Misalnya ini titik gas lift-nya ini gitu ya. Padahal ini SSV gitu ya. Gitu. Nah, ini IPR dikurangi dengan delta P pressure dari bottom ke gas lift valve operating gitu ya. Kemudian nanti outflow-nya adalah dari sini ke atas. Nah, cubingnya tetap sama, tetapi yang divariasikan di outflow-nya adalah gas liquid ratio-nya. Sehingga sebenarnya semakin ditambah gasnya, biasanya pressure drop-nya akan semakin berkurang gitu. Tetapi ada yang namanya excessive gas lift. Jadi kalau misalnya dia semakin banyak, kadang-kadang dia malah drop gitu. Nah, titik-titik perpotongan ini gitu ya. Perpotongan ini kan kita bisa trace gitu ya. Ini yang hijau misalnya GLR 200 gitu ya. Dapatnya rate-nya berapa? Ini 400 rate-nya berapa? Ini rate-nya berapa gitu ya gitu semuanya. Nanti tinggal diplot nih gitu. Diplotnya seperti apa? Seperti ini nih. Bawahnya ini GLR, kemudian dikonversi jadi gas injection rate gitu ya. Nah, kalau saya ini kan saya bentuk seperti inilah. Awalnya itu GLR versus Q ini Q liquid lah gitu ya gitu. Nah, awalnya kan ini titik-titik ini ya. Hanya kayak gini ya. Nah, kemudian GLR-nya ini kita kan ada GLR di sini ada yang injeksi sama formasi lah. Ini dikurangin dengan ini GLR total ya gitu. Dikurangi dengan GLR formasi atau GLR total dikurangi dengan GLR injeksi. Nah, GLR formasi akan ketemu GLR injeksi gitu ya gitu. Lah plot GLR injeksi gitu ya. Next kan gitu ya. Jadi sebelum keluar yang ini akan keluar ini GLR injeksi. Jadi ya injeksi gitu ya. Ini tetap di sininya Q ya. Q liquid. Nah, ini kan kayak gini ya gitu. Nah, kemudian setiap GLR ini gitu. Setiap kan gini gas liquid ratio gitu ya gitu. Ini kan gas liquid ratio. Lah setiap GLR injeksi tadi dikalikan dengan Q liquidnya, maka akan ketemu gas injeksi. Jadi dari sini GLR injeksi ini gitu ya. Ini misalnya rate-nya berapa? Misalnya 1000. 1000 kali GLR 500 berapa berarti? 1000 kali 500 500.000 gitu. 500.000 berarti 0,5 mm lah, gas injeksinya 0,5. Dan seterusnya lah gitu ya. Nah, jadi di bawahnya akan ketemu gas rate injeksi versus liquid flow rate. Gitu. Nah, ketemu nih optimum. Lah, optimumnya gimana? Di slope gitu ya gitu. Ya, ini secara teknikal ini berarti GLR-nya yang paling optimum nih atau injeksinya paling optimum. Kenapa Mas? Kok ditambah injeksinya malah turun? Iya, karena tadi semakin banyak fraksi gasnya di dalam tubingnya gitu ya. Gas itu kalau kebanyakan dia malah berkumpul sama temannya. Sehingga dia malah jalan sendiri gitu ya.
Nah, ini sebenarnya fenomenanya adalah fenomena multi-phase flow di dalam tubing. Jadi kalau fraksi gas itu terlalu besar dibandingkan fraksi cairannya, biasanya gasnya jalan sendiri sedangkan cairannya ditinggal. Nah, ini berarti yang titik yang paling optimum nih gitu. Kalau versus waktu bagaimana, Mas? Versus waktu bisa saja nanti berubah GLR-nya, ini optimumnya lah gitu. Karena IPR-nya juga berubah kan gitu. Jadi optimumnya dia bisa berubah terhadap waktu. Lah, seharusnya kita evaluasi itu seperti apa nih gitu. Kalau dilihat kan dia turun gitu. Oke. Nah, ini yang paling optimum pada kondisi ini ya kita ambil yang slope-nya 0, slope-nya 0. Seperti itu. Nah, ini gitu ya untuk melihat cara menghitungnya gitu ya. Dari gas lift ini sebenarnya antara injection operating pressure versus kick off pressure gitu ya. Itu sebenarnya hanya dilihat dari spek kompresornya. Saya punyanya berapa gitu. Lah biasanya ini memang agak berbeda nih gitu ya. Jadi kalau misalnya kick off pressure itu hanya digunakan di awal gitu ya. Besar boleh, tapi nggak boleh terlalu besar. Jadi kalau operating pressure-nya di sini, injecting pressure-nya hanya butuh 1.500 gitu ya. Ya ini paling bedanya kick off-nya ini untuk awal-awal itu paling kalau 1.500 ya dia 1.700. Tapi bisa nggak? Mungkin nggak, Mas? Kick off pressure ini sama dengan injecting pressure bisa saja. Jadi ini geser. Jadi kalau geser berarti apa? Ya valve-nya berarti yang pertama ada di atas di sini gitu. Karena tergantung kemampuan ininya kan gitu. Nah, mungkin di sini nih gitu. Nah, berarti turunnya gimana kalau nggak pakai kick off? Ya, berarti turunnya agak berbeda sedikit-sedikit nih. Gitu. Slope-nya sama kan? Nah, ini agak berbeda sedikit-sedikit. Nah, gitu. Jadi semakin jumlah unloading valve ini gitu ya. Itu dipengaruhi oleh kedalaman satu ya, 2 dan kemampuan kompresornya. Semakin kompresornya besar, semakin jumlahnya unloadingnya sedikit gitu ya. Dan bisa semakin dalam tuh gitu. Nah itu tergantung nih gitu. Kalau saya punyanya kompresornya nggak begitu besar, ya unloadingnya jadi banyak juga. Pada kedalaman yang sama ya kalau bandingannya ya gitu. Nah, itu tadi untuk yang gas lift. Ada pertanyaan belum sebelum saya lanjutkan nih? Gas lift. Masih Ini hanya. tanya, Mas. Yuk, mangga. Mas, tadi yang penentuan optimum gas lift itu, Mas, yang slide sebelum ini, Yuk. itu ada korelasinya sama penentuan optimum yang IPR itu, Mas, yang 40, 60 atau 30, 70 gitu. Nah, kalau ini gitu ya, ini berarti optimumnya itu ada di mana di sini gitu loh. Kalau ini sebenarnya ya tak hapus semua dulu aja. Ya. Nah, ini kan IPR ya. Nah, ini sebenarnya itu ada di sini gitu loh. Ya. Bisa saja nantinya di sini gitu ya. Lah, nanti kalau kamu lihat terus dibandingkan sama optimum range gitu ya. Lah, bisa saja optimum range-mu tuh di sini gitu loh. Nah, tergantung kondisinya. Jadi kalau misalnya kayak gini ya mau nggak mau ya kamu nggak bisa ngambil yang di kanan kan gitu ya gitu. Jadi ini dua hal yang evaluasinya harus diintegrasikan ya gitu loh. Oh, oke, Mas. Jadi satu-satunya ngitung maksimumnya, satunya lagi ini optimum dari karena yang ketika gas injeksi ini dia tidak memperhitungkan coning dan sebagainya ya gitu. Lah ini kita menggunakan range-nya ini buat berarti ya ini nggak bisa sampai segini nih gitu. Walaupun injeksinya besar rate-nya besar, ya maksimal ya paling yang ini gitu loh. Agak Pak dia? Oke, Mas. Paham, Mas. Ya memang semuanya harus digabungkan jadi satu akhirnya gitu. Sip. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Belum, Mas. Oke. Belum, sekarang lanjut ke ISP gitu ya.
Pompa ESP ini dulu terkenalnya sebenarnya pompa reda awalnya gitu ya, reda. Sebelumnya lagi apa ya? Reda itu kan Russian Electric. Dia pokoknya pertama kali itu dia dari Rusia lah ini gitu. Dari Rusia gitu ya gitu. Dari Rusia kemudian jadi yang terkenal tuh awalnya reda dulu, pompa reda dulu zaman dulu karena yang memang yang pertama mereknya reda gitu. Nah, ini sebenarnya kinerjanya ya seperti dinamo lah gitu. Karena di dalamnya nanti ada impeller sama diffuser. Nah, keunggulan ini dibanding lainnya itu sebenarnya ya dia bisa di set mau berapapun tuh gitu ya gitu. Mau di set bisa berapapun dan laju alirnya bisa sangat besar sekali. Nah, sekarang pun gitu ya, sekarang pun di rumah-rumah yang ini ya pakainya ini pompa ESP ini gitu. Jadi aplikasinya sekarang pompa ESP ini sudah masuk ke rumah-rumah. Dulu zaman dulu ketika masih belum ini yang pakai biasanya hotel-hotel tuh. Jadi kalau misalnya hotel-hotel mau ambil air kan nggak boleh di air tanah gitu ya. Harus di bawah gitu. Dalam gitu ya gitu. Bisa berapa ratus meter gitu. Lah, itu pakai pompa ESP. Sebenarnya submersible mereka gitu ya ininya gitu ya. Lah, sekarang pompa-pompa untuk rumahan juga sudah ada tuh submersible. Memang kelebihannya ya tenang, debitnya besar, bisa naiknya lebih tinggi gitu. Ada gitu. Tapi yang jadi masalah ya dia memang karena dia ada part-part yang bergerak gitu ya, seperti shaft gitu, impeller sama diffuser. Ya kalau cairan aja nggak apa-apa, tapi masalah problemnya ya karena dia bergesekan, karena ada mekanik ya kalau misalnya ada pasir ya dia pasti langsung gesekan tuh gitu. Nanti kita lihat kelemahan sama kelebihan. Dia bagiannya macam-macam sih di sini. Ini ada namanya di atas ada transformer gitu ya, transformer. Nah, transformer ini untuk ngitung, untuk menaikkan, menurunkan istilahnya apa sebenarnya? Yang VSP atau apa gitu. Jadi dia itu buat menaikkan atau menurunkan ampere supaya kecepatannya lebih tinggi gitu. Jadi istilahnya ngontrol supaya laju alurnya lebih tinggi dan sebagainya itu di atas gitu ya. Ada intinya ada transformer sama inilah gitu ya gitu. Nah, kalau di bawah ya banyak lah ada pompa, intake, seal dan sebagainya gitu. Motor gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang yang agak baru-baru gitu ya gitu. Nah, ini gas separatornya ini ada yang lebih efisien nih gitu ya gitu. Karena kan dia itu sebenarnya efisiensi dari ESP ini sangat tergantung dari laju alir gas yang masuk atau gas yang masuk ke dalam motor. Jadi semakin sedikit gas yang masuk itu semakin efisiennya semakin tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu biasanya kalau pompa-pompa yang mahal yang bisa separasinya itu gas into pump-nya itu bisa lebih dari 60 atau 70% gitu ya. Itu biasanya pengaruhnya itu di gas separatornya aja lebih bagus gitu. Nah, harganya juga bagus juga gitu. Kalau yang standar-standar biasanya efisiensi pemisahan gas into pump itu di bawah ya maksimal 60 lah gitu. Biasanya di bawah 60 lah gitu. Kalau yang di atas 60 gas separatornya biasanya sudah bagus sekali. Oke. Nah, bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi impeller sama diffuser gitu ya. Nanti dia ada yang masuk, kemudian naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas seperti ini gitu. Nah, ini bentuknya kayak perputaran gitulah gitu. Ya, gitu. Nah, ini ada posisi dari impeller sama diffuser nih gitu ya gitu. Jadi yang bagus itu adalah yang di tengah nih gitu. Jadi fluida bisa masuk. Nah, kondisi yang tidak bagus itu ada yang namanya downthrust sama upthrust gitu loh. Nah, downthrust sama upthrust ini biasanya dipengaruhi tadi gas yang masuk atau seperti apa gitu ya gitu. Kalau misalnya di bawah ini gitu ya, ini dia nyedot gitu ya sampai dia turun ke bawah nih gitu. Dia downthrust gitu ya gitu. Nah, kalau terjadi downthrust ini biasanya gas dan sebagainya itu, atau malah fluidanya nggak ada, atau kecelup di atas nih gitu. Jadi pompanya itu di atas, jadi fluidanya nggak ada, dia nyedotnya terlalu ke bawah gitu. Nah, sebenarnya masalah downthrust sama upthrust ini sekarang sudah di pompa-pompa yang baru gitu ya, ini sudah jarang terjadi gitu ya gitu, karena dia di lock tuh gitu.
Kalau dulu dia floating kayak dinamo gitu, bisa naik bisa turun, sekarang tuh di lock, jadi dia nggak bisa naik, nggak bisa turun, nggak bisa downtrust sama uptrust, jadi tetap di tengah gitu. Nah ini berarti dia kondisinya akan selalu optimum di posisi tengah ini, jadi seperti ini. Kalau dulu ketika dia turun atau naik gitu ya, efisiensinya turunnya karena terjadi downtrust atau uptrust. Nah sekarang enggak nih gitu, dia tetap di tengah nih gitu, karena sama pompa-pompa yang baru itu sudah dikunci. Nah ini kelebihan kekurangannya gitu ya gitu. Nah sebenarnya banyak gitu ya. Ini hanya beberapa yang dicatat saja gitu ya, yang ditulis saja gitu ya. Tapi yang jelas ESP ini kalahnya sebenarnya sama kalau ada padatan yang masuk gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia ada pasir, ada parafin gitu ya gitu. Nah, itu sudahlah, pasti dia akan kegores lah, karena kan kita lihat tadi kan di sini kan bentuknya kan seperti ini ya gitu ya gitu. Deket-deketan seperti ini, jadi kalau ada pasir ya sudah, dia pasti akan gores-gores, lama-lama juga macet kalau pasirnya baik. Jadi kalau salah ngitung kemampuan pompanya gitu ya, salah menghitung kemampuan pompanya dan dia pasirnya keangkut gitu ya gitu. Kan di IPR tadi, kalau dikaitkan sama pertanyaan dia tadi ya, yang awal tadi, sebenarnya kalau misalnya kita desain, kita bisa lihat tuh dari IPR-nya optimum range-nya supaya tidak terjadi kepasiran berapa gitu ya gitu. Nah di situ bisa kita lihat tuh gitu. Dia laju alirnya kalau terlalu besar, dia melebihi batas kanannya kepasiran ya pasti akan jebol nih pompanya. Nah kalau ESP sebenarnya yang paling utama itu gitu ya. Kalau ada pasir dan juga kalau ada gas karena efisiensinya menurun drastis. Kalau soal lainnya sekarang kelihatannya sudah mulai diatasin gitu ya. Hanya memang masalahnya yang sangat signifikan itu. Lah berikutnya lagi yang berkaitan sama operating gitu ya. Sebenarnya yang jadi problem adalah kalau reservoirnya itu temperaturnya tinggi gitu ya gitu. Nah, ini berkaitan sama apa? Berkaitan sama kabel gitu ya gitu. Motor di bawah karena kabel itu pembungkusnya dari karet gitu ya. Kemudian di bawahnya itu sil-sil juga dari karet gitu ya. Kalau temperatur yang terlalu tinggi gitu ya, biasanya dia problem ada di situ gitu. Apalagi kalau misalnya ada tadi tuh masalah asam dan sebagainya gitu ya. Nah, itu problem di situ. Nah, ini pompanya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini pump performance curve gitu ya. Jadi tergantung dari masing-masing pompanya ini sebenarnya harusnya ada berapa stages gitu ya gitu. Apakah ini buat satu stages atau dua stages atau kondisi satu pompa misalnya 50 stages gitu ya gitu. Nah, ini ada pump efisiensi nih gitu. Nah, biasanya serinya kalau reda itu operating rate optimumnya gitu ya. Misalnya ini kan optimumnya kondisi yang paling besar efisiensinya kan sekitar 1300. Nah, serinya biasanya pakai reda 1300 belakangnya gitu. Lah, depannya misalnya ada DN, ada AN dan sebagainya, itu tergantung dari diameternya. Jadi misalnya reda DN 1300 berarti optimum range-nya di 1200, sedangkan DN itu pada diameter casing atau tubing berapa gitu. Ini tenaga yang dibutuhkan berapa, ini head-nya berapa. Ya, ini kurva ini hanya khusus untuk tipikal pompa tertentu gitu ya. Jadi setiap pompa beda-beda. Beda merek juga beda. Ini kalau prosedural ini tinggal kalian bacalah gitu ya gitu. Karena ini mudah lah gitu tinggal melihatnya. Enggak terlalu prinsipal lah gitu ya gitu stepnya ini. Ini SRP. Nah, sebelum itu ada yang mau ditanyakan di ESP? Oh, ini Mas, Ya. penentuan kedalaman pompanya itu ditaruh kedalaman berapa? Gimana, Mas? Good. Oke, bentar ya. Saya tulis di sini.
Lah, sebenarnya pompa kok miring. Sebenarnya ESP itu gitu ya. Nah, ini sekalian, aduh, salah ya. Aduh, ya. Nah, ini udah, pokoknya yang ada ya, gitu. Ini gini ya, gitu. Yang penting adalah di semua artificial lift itu yang pertama kita harus identifikasi namanya SFL, gitu ya, SFL. Static fluid level, ya, gitu yang pertama. Apapun lah itu artificial lift-nya. Yang kedua adalah flowing fluid level. Nah, kalau SFL ini pada kondisi statik atau kondisi mati, gitu ya, FFL ini adalah pada kondisi hidup dan ini kedalamannya tergantung dari key masing-masing. Jadi kalau misalnya saya seperti ini, gitu ya, ada IPR, gitu. Pada key tertentu, ini kan ada PWF ya, gitu, ada PWF, gitu. Nah, PWF adalah laju alir kecil, berarti apa? PWF-nya masih tinggi, masih tinggi. Berarti kemungkinan pada waktu diproduksi dengan Q 100 segini, misalnya gitu ya. Nah, tapi pada waktu Q 500, PWF-nya kan makin rendah, gitu ya. Nah, ini juga akan makin rendah, misalnya 500 di sini. 500. Nah, yang perlu kita waspadain sebenarnya adalah ini, gitu ya, gitu. FFL ini, gitu ya, gitu. Nah, untuk tipikal pompa yang laju alir besar-besar, hati-hati dalam menentukan depth-nya. Pertama, biasanya kita kalau di lapangan itu ada yang namanya pakai ditembak, pakai gun, gitu ya. Nah, pakai gun itu biasanya akan dapat kalau kondisinya sumurnya mati, kita dapat static fluid level. Kemudian kita bisa hitung nih, kira-kira flowing fluid levelnya berapa nih, gitu ya. Flowing fluid levelnya berapa. Nah, laju alirnya dulu yang kita tentukan berapa. Nah, kita bisa ukur nih, ini kira-kira flowing fluid levelnya berapa, turunnya, gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu bisa di-set di bawahnya ini, gitu ya. Di bawahnya ini kedalamannya ada yang rule of thumb-nya dia 50 kah, 100 kah, gitu ya. Fit dari FFL kah, gitu. Atau malah ada yang dari SFL nih, gitu. Itu 100 feet ya, monggo-monggo aja, gitu. Yang penting pompa tadi tercelup tuh, gitu. Nah, untuk amannya ada yang pakai rule of thumb dari SFL ini 100 feet. Ada yang 50 feet. Ya, kalau sudah terbiasa di lapangan dan lapangannya hanya di handle itu aja, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak tahu, ya mending hitung dulu FFL, kemudian di set di bawahnya FFL, gitu ya, gitu. Mau 100 feet, mau 50 feet dari ini, ya boleh-boleh aja. Kalau di dasar gimana, Mas? Di dasar, misalnya di dasar, misalnya jaraknya ini masih 1000 feet, flowing fluid levelnya, boleh-boleh aja. Tapi yang jadi masalah apa? Pompanya berat. Karena semakin berat, semakin dalam kan semakin berat kan, gitu ya. Biar aman, Mas, boleh-boleh aja. Jadi itu Tabrani, kalau secara engineeringnya ya kita minimal tahu flowing fluid levelnya di mana. Nah, itu kita set lebih rendah dibandingkan itu. Wah, Mas. Sip, Flowing ya. fluid level itu apa, Mas ya? Gimana? Flowing fluid level. Ini tadi flowing fluid level itu kan tadi misalnya pada ini kan fungsi key. Ya, fungsi key. Lah, oh di sini aja lah. Mana ya tadi ya yang ada ya? Ini aja lah gitu ya, gitu. Lah, ini kan misalnya saya statik gitu ya, nggak ada produksi, dia kan misalnya nggak ngalir gitu ya, ini kan nggak ngalir ya berarti ya, ini saya gambarin. Lah di sini ini berarti ini adalah static fluid level, ya. Lah tapi ketika diproduksi terhadap key gitu ya, ini naik ke atas, fluida yang ada di tubingnya nih naik ke atas. Tapi yang di luarnya otomatis dia akan turun gitu loh. Turunnya seberapa besar? Ya otomatis minimal tergantung dari ininya kan gitu, tergantung dari reservoirnya. Tapi kita bisa hitung kalau dari IPR gitu ya, dari IPR gitu ya.
untuk Q tertentu kita kan dapat PWF kan, dapat PWF ya. Nah, PWF di sini kita convert jadi apa? Hidrostatik akan dapat berapa kira-kira gitu loh. Nah, hidrostatiknya berapa? Kan kita dapat rho GH. Lah, ketinggian dari flowing fluid level pada kondisi Q tertentu itu berapa? Jadi Q 100 dan Q 1000 otomatis PWF-nya akan berbeda kan? Nah, ini misalnya 1000 nih gitu pada Q 1000. Lah, PWF yang lebih kecil berarti apa? Hanya kan akan lebih kecil nih di sini. Nah, itu flowing fluid level, Tabrani. Berarti dia itu tergantung rate tertentu, Mas ya? Betul, tergantung rate, betul. Nah, oleh karena itu hati-hati itu. Kadang di rule of thumb-nya di lapangan itu, dia itu dari SFL ini gitu ya, itu langsung turun 50 atau 100 feet. Ya, mungkin mereka kebiasaan ya di lapangan itu gitu ya gitu. Tapi kalau nanti itu ditempatkan di lapangan lain gimana? Ya belum tentu benar gitu. Oleh karena itu harus hitungnya sebenarnya flowing fluid levelnya dulu, FFL-nya dulu. Gitu? Ada lagi? Mas Lamega. Ya. Maaf Mas, mau tanya Mas terkait implementasi dari gas lift back off itu Mas. Kalau dari GLPO itu sendiri kan unloading valve-nya itu kan jumlahnya sangat sedikit gitu ya Mas, misalnya 1 atau 2 tergantung kedalaman sumur. Nah, kemudian di bawahnya itu seperti ada yang back off chamber gitu Mas. Nah, itu sebetulnya sistemnya seperti apa Mas? Maksudnya untuk injeksinya apakah satu kayak operating point, operating valve gitu di kedalaman POI atau seperti apa gitu Mas? Yang mana ya gambarnya ya? Saya tak cari ya. Sebenarnya satu paling ya cadangan ya gitu di bawah. Atau pada kondisi tertentu mana? Tadi ada gitu. Ada ya? Oh, tadi belum dibahas sih Mas, tapi saya pernah baca di buku Ini? Buyun atau kalau di slide ini sepertinya tidak ada Mas kalau GLPO. Oh. Saya pernah baca untuk pengembangan dari gas lift, sumur gas lift gitu Mas. Terus ada juga yang satu sumur itu kayak digabung gitu Mas. Saya lupa untuk penamaannya Mas. Misalkan gas lift digabung dengan ESP gitu Mas. Ya, Nah itu kalau itu ya tadi yang ESP mana tadi ya? Ini misalnya gitu ya gitu. Lah, kalau yang gas lift back off tadi saya lupa nih kayak gimana ininya gitu ya. Tapi intinya kalau misalnya di bawah ada valve lagi, biasanya dia ada valve cadangan lah, operating cadangan. Oleh karena itu, kebanyakan artificial lift yang digunakan di offshore itu adalah gas lift. Karena apa? Ya, saya bisa setting dari awal itu sumur saya walaupun awalnya natural flow, sudah saya pasang gas lift valve gitu loh. Nah, nanti kedalamannya juga tadi ada di bawah dan sebagainya itu bisa digabung tuh gitu ya gitu. Jadi bisa diganti tuh. Jadi lebih dalam lagi gitu ya kalau misalnya posisinya fluidanya sudah turun, kemudian dia nggak perlu cabut lagi pipanya tapi langsung di set ke yang bawah gitu. Lah kalau misalnya mau buat digabung gitu ya. Digabung tuh istilahnya digabung antara artificial liftnya ESP sama gas lift tuh gitu ya gitu. Lah bisa aja seperti ini gitu ya. Misalnya ada reservoirnya di bawah. Di bawahnya oil, di atasnya gas gitu. Bisa, atau di atasnya bukan gas tapi gas lift gitu ya gitu. Nah, syaratnya kombinasi dual artificial lift ini hanya bisa ESP-nya di bawah, gas lift-nya di atas. Karena apa? Kita tahu kelemahan dari kelemahan dari ESP ini jumlah gas yang banyak akan mempengaruhi efisiensinya. Sehingga dia akan bagus kalau misalnya kalau mau digabung gitu ya. Gas injeksinya itu posisinya di atas pompa ESP-nya gitu. Jadi kalau pompa ESP-nya nggak terlalu besar tapi di atasnya ditambah gas lift bisa. Atau di atasnya ini ada reservoir ini nih, gas nih nggak dipakai nih gitu. Atau dipakai tapi diproduksikannya kurang ini. Ya sudah tinggal dilubangin aja di sini. Dia masuk. Jadi gas injeksinya di atas. Jadi istilahnya namanya apa ya? Dual artificial lift lah gitu. Tapi penggabungannya nggak bisa terbalik tuh. Maksudnya terbalik gas lift-nya di bawah, ESP-nya di atas nggak bisa. Bisanya ESP-nya di bawah, gas lift-nya di atas. Kalau yang gas lift back off tadi saya belum ini sih kayak apa gambarnya gitu. Mungkin saya yang istilahnya mungkin yang belum apa istilahnya yang
lupa tuh itu istilahnya yang buat yang apa gitu. Gitu Adam. Baik Mas, terima kasih Mas. Nah, kemudian nih Mas, Ya. yang terakhir Mas, kalau yang dari perhitungan tadi kan ada GLR total ya Mas ya untuk alokasi gas injeksi. Ya. Di mana GLR total itu kan dari GLR injeksi dan GLR formasi. Nah, untuk perhitungan dari GLR injeksi sendiri itu kan ada banyak macam untuk misalnya dari ultrasonik atau misalnya dari Barton chart gitu Mas. Nah, masing-masing itu kan punya nilai error juga gitu Mas. Loh, kalau GLR itu injeksi hanya di sensitivitas saja dari nodalnya. berarti Gimana dari tadi? asumsi Mas ya. Dari Iya. asumsi GLR itu ya Mas. Mana tadi di apa sih di apa tadi? Di Gas lift Mas, sebelum ini sepertinya Mas. bukan yang tulisannya tadi di sini atau di board ya? Bukan di board ya? Iya Mas, yang ini Mas, di sini Mas. Nah, ini tuh sebenarnya di sensitivitas berdasarkan misalnya GLR formasi kita 200. Ya ini yang formasi. Ya sudah kita sensitivitas terserah mau 100 dan sebagainya. Ini kita asumsikan kalau GLR-nya naik segini. Berarti sisanya antara 200 sama 400 itu GLR injeksinya berarti 200 gitu. Itu. Nah, ini kan di kertas, di atas kertas. Kalau yang di lapangan ya tinggal dihitung injeksinya berapa nanti gitu. Nah, kan optimumnya sebelum kita merencanakan sesuatu kan harus kita hitung optimumnya kan gitu. Nah, kalau yang dari sini hanya diasumsikan kalau GLR-nya naik 100, naik 200 dan sebagainya itu efisiensi dari gas liftnya seperti apa gitu. Oke. Iya Mas, terima kasih Mas. Kalau yang berkaitan sama dyno chart maksudmu mungkin atau itu bukan efisiensinya tapi pembacaan ketika operatingnya. Jadi dia itu ada diagram untuk melihat apakah posisi injeksinya itu optimum atau enggak gitu loh. Tapi belum itu di lapangannya, bukan di sininya. Diagram itu. Iya Mas, terima kasih banyak Mas Mega. Ya. Oke, di SP ada yang mau ditanyakan? Mas mau tanya lagi Mas? Ya, mangga dia. Kan tadi salah satu kekurangannya itu kalau misalnya ada pasir ya Mas. Ya. Kan biasanya penjaga kepasiran itu kan biasanya dipasang gravel pack Mas. Nah, penempatan ESP-nya nanti ini tuh biasanya sejajar gravel pack gitu atau agak di atas gitu ya Mas? Kalau itu tergantung posisi ininya, kalau itu kan gravel pack pasti diformasi kan? Iya betul Mas, di perforasi biasanya Mas ya? Kalau pompanya kan bisa di atas, bisa di bawah, bisa juga di atas. Ini tergantung dari hitungannya mau ke berapa gitu, Ardia. Nggak mesti di bawah sini gitu. Karena kalau misalnya dia misalnya kedalamannya 3000 gitu ya formasinya. FFL-nya aja 1500 lah. Kalau saya masukkan mending saya masukkan di sekitar 1700. Kalau ke dalam lagi gimana? Ke dalam lagi ya bisa tapi berat, pompanya harus besar. Iya, Jadi betul. setting depth pompa itu berpengaruh juga terhadap horsepower-nya pompa ini. Gitu loh. Kalau semakin dalam semakin besar ya Mas? Iya, karena kan semakin berat pasti otomatis itu gitu loh. Oke Mas. Ya. Ya. Terima kasih Mas. Ada lagi? Oke. Nah, ini kalau SRP gitu ya. SRP ini sebenarnya ya kayak timba gitu ya gitu. Kalau mungkin kalian nggak tahu ya, kalau sekarang mungkin susah ya. Kalau zaman saya dulu ada yang namanya pompa Dragon tuh. Tahu kalian nemuin nggak? Jadi pompanya yang bukan dikerek ini tapi dia kayak tuas gitu ya gitu. Nah, itu sebenarnya kinerjanya sama dengan ini nih gitu. Dengan dengan pompa SRP ini gitu ya gitu. Nah, ini ya sebenarnya tipenya banyak lah gitu ya gitu. Ada konvensional, dia Mark II gitu ya gitu. Nah, ini ada Mark II, Mark III gitu ya gitu. Nanti ada air balance unit lah gitu. Nah, ini macam-macam gitu ya gitu. Yang penting sebenarnya adalah ini nih gitu ya gitu. Jadi proses dia mengambil fluida nih gitu. Jadi di tubingnya itu gitu ya, itu ada ini sebenarnya ada yang fix barrel gitu ya, terus kemudian ini ada yang traveling, jadi ada barrelnya yang naik turun. Ini casingnya di bawah ini ada kayak casing yang dipasang gitu ya, atau pipa besar gitu ya.
casingnya kan ini gitu ya. Nah ini ada dua komponen nih gitu, ada yang traveling gitu ya. Traveling ini ada barrelnya yang naik turun, ada yang fix gitu ya gitu. Nah di masing-masing ini ada yang namanya standing valve itu yang di bawah, kemudian ada yang traveling valve tuh gitu ya gitu. Nah prosesnya gimana? Prosesnya ketika dia menekan ke bawah gitu ya. Jadi ini misalnya ya, pertama turun ya. Ini kan di sini ada fluidanya ya, di sini ada, saya gambar aja deh gitu ya gitu. Ada minyaknya warnanya hijau lah gitu ya gitu. Nah, ini headline warnanya hijau. Nah, misalnya ini ada minyaknya gitu ya pertamanya. Ini di barrel yang pertama gitu ya gitu. Nah, di barrel itu gitu ya. Ketika dia di sini ada barrel, ada di fix barrelnya itu ada minyak, kan ini barrelnya turun nih gitu ya. Nah, ketika turun di sini tuh ada valve-nya itu seperti ini, standing valve-nya tuh karena ada tekanan ke bawah, dia tertutup nih kan ada lubangnya di bawah. Nah, karena dia tertutup, fluida ini nggak bisa bergerak gitu ya. Karena ketekan, otomatis apa? Otomatis dia itu ketika barrelnya turun dia masuk ke chamber yang di atasnya nih gitu. Wah, sampai ke bawah posisinya di sini nih gitu. Lah fluidanya ada di sini gitu ya. Di sininya habis nih gitu ya gitu karena udah pindah ke bawah. Nah, ketika fluida sudah pindah ke bawah ke barrelnya, lah ini kan naik ke atas nih gitu ya gitu. Ini naik ke atas. Gitu. Lah ketika naik di atas, fluida ini nggak bisa turun karena apa? Karena di sininya traveling valve-nya itu menutup karena ada berat dari fluida di atasnya, gitu ya gitu. Lah, sedangkan karena di sini tadi yang satunya ini kosong gitu ya. Ini fluida yang dari sini itu masuk nih seperti suntikan tuh ya. Kalau misalnya ditarik kan kayak gitu ya. Tarik ini rongga kosong ya fluidanya yang dari sini masuk nih gitu. Lah ini ke atas sampai kemudian dia terisi gitu. Terisi semua. Lah, ketika dia terisi kembali lagi ke posisi yang ini nih gitu ya gitu. Karena dia mau turun, ininya tertutup, fluida yang di atas terganti oleh fluida ini gitu. Nah, itu berulang-ulang seperti itu. Jadi sistemnya kayak positive displacement lah, jebret pelan-pelan gitu. Naik disedot, yang bawahnya ini vakum, naik ke atas, fluidanya masuk ke sini gitu. Seperti itu. Oke, jelas? Sebenarnya seperti itu sih, mau tipe ke pompanya seperti apa ya, ini seperti itu. Jelas, ada lagi? Enggak ya? Nah ini efisiensi keuntungan sama enggaknya ya sebenarnya sakrut ini dia itu minim maintenance gitu ya gitu lah, itu yang paling ini minim maintenance gitu ya gitu. Jadi asal dia masih berputar sudahlah, kabelnya nggak putus, nggak ada masalah. Minusnya gitu ya, minusnya dia itu ya tadi karena bentuknya kayak timba, sumurnya hanya bisa tegak lurus gitu ya gitu. Dan apa? Karena dia nariknya ini pakai yang namanya rod gitu ya gitu. Nah, kalau fluidanya terlalu berat atau terlalu dalam gitu ya, ya dia akan putus gitu. Nah, kelemahannya sebenarnya itu tuh gitu. Nah, ini laju alirnya juga karena dia bentuknya timba gitu ya, tergantung kekuatan tarikan gitu ya. Ya, laju alirnya biasanya nggak terlalu besar gitu. Dan sumurnya nggak terlalu dalam. Nah, kalau ini ada seri-serinya gitu ya. Nanti misalnya ada C, M, A gitu ya. Mark juga ada Mark 2, Mark 3, Mark 4 gitu ya gitu. Ini kemampuannya berapa, stroke length-nya berapa gitu ya. Struktur kapasitinya berapa. Nah, ini biasanya nanti dilihat tuh kalau misalnya desain. Ini C berapa. Lah ini tinggal dilihat ini kemampuannya berapa. Ini dari nomor seri ini. Kalau mau detail bisa lihat ke IPA standar 11E gitu ya gitu. Nah, di situ ada tuh gitu. Dan setiap apa pompa tuh ada beda-beda tuh ininya gitu. Nah, nanti kalau mau ngitung nih ada nih stroke-nya berapa. Stroke-nya juga tergantung apa? Tergantung dari laju alir gitu. Nah, ini bisa macam-macam nih, stroke length-nya berapa dan sebagainya gitu. Tuh. Nah, ini kalau misalnya di atas tuh ada pengontrolnya tuh, ada kayak dynometernya atau dyno chart-nya gitu. Nah, kalau dia masih kotak seperti ini ya ini berarti oke. Kalau aneh ini sebenarnya ada masalah gitu. Tinggal dilihat gitu seperti apa gitu. Nah, ini ada yang dari
apa yang ideal card gitu ya, dynamo card biasanya. Nah, tadi sebenarnya yang ditanyakan si Adam tadi sebenarnya Dynacard tapi buat yang gas lift gitu ya. Bentuknya kalau ini kotak, kalau itu bulat gitu ya gitu. Ya, itu ada buat di atasnya gitu. Nah dari ini sebenarnya ngelihat efisiensi dari pompa yang dipasang gitu. Jadi kalau awal dipasang masih kayak gini nih, masih bagus. Tapi sejalan dengan waktu kok dia ada problem sampai seperti ini. Apa ini? Itu kayak gini. Dia naik turun tapi kok ringan gitu loh. Ya fluidanya nggak masuk gitu ya. Apa istilahnya, ada gas di dalamnya, gas lock gitu. Itu ada pasir, itu ada masalah gitu. Nah ini seperti ini jadinya. Oke, nah ini kalau memilih SP ini bisa kalian bacalah, ini di Buyunku lah gitu ya gitu ya. Ini nggak terlalu inilah bagi saya, kalau apa kalian baca juga bisa lah, step by step soalnya gitu ya gitu. Ini gitu ya gitu. Bisa kalian bacalah Buyunku. Nah ini juga tergantung dari apa jenis pompanya seperti apa gitu. A, B, C, D dan sebagainya. Oke. Nah ini kalau PCP. Nah sebelum PCP ada yang mau ditanyakan masalah SRP? Cukup? Jelas ya? Nah PCP ini sebenarnya kinerjanya seperti mata bor gitu ya gitu. Kalau misalnya kalian ngebor pakai bor tangan gitu ya gitu. Lah kan atau ngebor apa, mau ngebor tembok kah atau ngebor kayu, kotorannya kan keluar, sisa-sisa ininya kan keluar dari samping-sampingnya kan. Lah ini juga seperti itu, hanya di bawahnya itu bentuknya seperti rotor dan strator, jadi bentuknya sama seperti mata bor gitu, hanya dia nggak tajam lah, ada kelengkung apa, dia hanya melengkung-melengkung gitu. Lah di luarnya dia karet biasanya gitu, jadi fluidanya bisa jalan di antara strator sama rotornya lah gitu. Nah, stratornya ini kalau di sini biasanya bentuknya agak kayak karet begitu. Nah, itu seperti itu gitu ya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ini walaupun agak fleksibel ya shaftnya ini di atas tuh yang diputer. Jadi dinamonya tuh di atas wellhead. Jadi bisa dibayangin tuh kalau misalnya dia sumurnya dalam gitu ya gitu. Ya berarti shaftnya ini gitu ya, itu harus panjang sekali dan muternya berat gitu ya gitu. Kalau terlalu dalam, ya namanya apa, walaupun dia dari besi gitu ya, nah dia kan mau apa bisa aja kepuntir tuh gitu ya gitu. Nah itu juga akan jadi problem ke depan kalau terlalu dalam. Nah ini seperti ini gitu ya. Nah ini shaftnya sayangnya saya sebenarnya semuanya ada filmnya tuh, tapi nggak tahu filmnya kemana. Udah lama nggak dipakai. Dulu saya kalau menjelaskannya pakai film, tetapi filmnya udah lama nggak dipakai, jadi nggak tahu di mana. Setiap artificial lift ada filmnya, jadi akan lebih enak menjelaskannya. Nantilah coba saya carinya lagi, kalau ada saya masukkan ke Edunext ya gitu. Nih. Nah, ini kalau advantage sama disadvantage-nya ya inilah gitu ya gitu. Ini yang jadi masalah biasanya karena dia berputarnya ada gesekan dari atas gitu ya. Ya kalau misalnya dia nggak sentral gitu ya, biasanya overheatnya itu karena dia gesekan tadi. Gitu. Problemnya di situ biasanya kalau buat PCP. Nah ini strator sama elastomernya jadi masalah gitu ya gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah kalau ini ya ini chartnya gitu ya. Saya agak jarang menemuin yang ada di Indonesia. Ada sih gitu. Saya pernah lihat ada listnya, ada yang pakai PCP tapi jarang lah gitu. Ini step by stepnya untuk perhitungannya atau pemilihannya bisa kalian baca di Buyunku nanti gitu ya. Gitu. Ini gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang PCP? Kalau enggak ya, enggak siapa? Belum ada Mas, belum ada. Oh, belum. Oke. Kalau plunger lift ini sebenarnya hampir sama dengan
dengan apa tadi ya, SRP ininya gitu ya. Tapi dia yang naik turun itu menggunakan tekanan tuh gitu ya gitu. Jadi dia bentuknya kayak apa, bukan barrelnya itu dia naik turun tuh, tapi dengan tekanan gitu. Jadi agak rumit sih. Nah, di sininya tuh ada tekanan dia. Jadi tekanan masuk ke casing atau gimana gitu ya, dia menekan ini nih jadi naik nih gitu. Nah itu jadi naik turunnya plunger-nya tadi gitu ya, itu berdasarkan tekanan nih gitu. Nah di bawahnya ini ada ini nih apa, bumpernya nih. Jadi mereka hanya main beda tekanan aja gitu loh. Kalau misalnya tekanan di vakum ini ya, plunger-nya tuh naik gitu ya gitu. Nanti kalau sudah turun lagi diisi, ini ada di sini ada spring-nya nih gitu. Ya emang sulit ya kalau misalnya nggak ada filmnya, agak sulit melihatnya. Nanti coba saya lihat lagi deh gitu. Kalau misalnya besok ada dapat, nanti ada besok saya tampilin lah gitu. Ini ya sebenarnya kelemahannya yang jelas itu karena dia ngangkatnya menggunakan plunger tanpa kabel, ya hanya beberapa tekanan. Yang jelas itu apa? Laju alirnya nggak bisa banyak-banyak. Karena kalau laju alirnya besar, dia biasanya agak berat. Sama seperti apa? Hampir sama kayak yang SRP tadi gitu ya gitu. Nah itu juga nih kalau semakin dalam sebenarnya juga akan semakin berat juga nih gitu. Gitu. Ini nah, kalau buat ngitungnya silahkanlah, nanti tinggal dilihat di Boyonku. Nah ini hidrolik jet pump, nah ini juga agak asik nih, unik nih gitu ya gitu. Jadi dia sebenarnya prinsip kerjanya itu seperti nozzle gitu ya gitu, seperti nozzle kalau apa ya, gampangannya apa ya? Gampangannya itu tahu sandblasting nggak? Nggak tahu ya sandblastingnya. Ini aja lah semprotan nyamuk lah gitu. Kalau nggak tahu sandblasting, semprotan nyamuk gitu ya gitu. Jadi semprotan nyamuk itu kan sebenarnya nyemprotkan udara gitu ya, kemudian di reservoirnya yang ada semprotan baygon lah gitu ya. Itu kan akan keluar cairannya kan gitu ya. Nah di sini juga sama nih gitu ya gitu. Hanya di sini yang disemprotkan itu dia namanya power fluid. Nah, power fluidnya disemprotkan, kemudian dia nanti menarik fluid yang ada di sini karena tekanannya dia naik gitu. Hanya berdasarkan itu sih, main nozzle aja gitu. Jadi dia nyemprotkan sesuatu gitu ya, tekanannya tinggi gitu ya, kemudian dia masuk nyebar ke atas. Nah, dia kemudian bawa sumber yang tadi ini, produksi sumber yang tadi. Nah itu continuous tuh semprotnya tuh gitu. Sama seperti kita kalau misalnya mainan apa? Mainan semprotan obat nyamuk lah, prinsipnya sama. Hanya kalau yang semprotan obat nyamuk itu kan udara ya, kalau di sini enggak, bukan udara, ini cairan juga. Nah, prinsip kerjanya sama seperti itu nih. Disemprotkan, kemudian dia ya mainannya inilah apa, energi kinetik lah gitu. Hanya ini keluar, ini langsung ke sedot juga lah gitu. Seperti itu. Nah, ini optimasinya hanya seperti ini juga gitu ya. Ini saya juga nggak begitu ini karena jarang digunakan di lapangan gitu ya. Ada sih gitu. Pertamina kalau nggak salah ada, tapi saya jarang handle sumur dengan hydraulic jet pump. Ini untuk menyeleksinya atau memilihnya gitu ya. Ya bisa kalian bacalah nanti kalau pakai Boyonku saja, kalau step by step kan bisa dibaca. Ini stepnya gitu. Nah, sebaiknya setiap step yang ada ini ya kalian, kalau ada di bukunya gitu ya, di Boyonku, kalian coba saja. Dilihat nih gitu, seperti apa ininya gitu. Nah, ini kan kebetulan juga kalau dari Boyonku ada korelasinya dari Excel gitu ya gitu. Jadi bisa kalian lihat. Kalian cobalah satu persatu. Walaupun memang apa ya, jarang ya gitu ya gitu. Tapi ya siapa tahu ada gitu. Yang sering ya paling ya yang 3 utama itu. Gas lift, WSP, SRP lah gitu. Udah itu yang paling sering. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Belum, Mas. Ya ini masih inilah. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke case, kita coba lihat satu persatu lah gitu. Kalau nggak ada
Ada mode yang ditambahin? Dari saya cukup, Mas. Oke. Ya wes kalau gitu. Kalau nggak ada, ya kita akhiri kuliahnya sampai di sini. Nanti mungkin kalau misalnya mau direview lagi ya saya upload dulu nih videonya nanti ke grup gitu. Kok ke grup? Edunext ya. Ya nanti bisa kalian baca pelan-pelan lah supaya lebih paham lagi. Dan slide-nya juga di-share-kan ya? Adam ya, dimasukkan ya? Iya, Mas. Insya Allah hari siang ini nanti, Mas. Oke. Saya share. Ya wes kalau gitu. Baik, sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya.